Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliani dengan NPM 5021033 dari kelas 4B, Prodi PGSD dengan dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang telaah kurikulum. Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, ada telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Yang ketiga, ada prinsip kurikulum. Beberapa prinsip yang umum digunakan dalam pengembangan kurikulum antara lain yang A, ada prinsip berorientasi. Prinsip berorientasi pada tujuan komponen. Tujuan merupakan fokus bagi komponen-komponen lainnya dalam pengembangan sistem tersebut. Ini berarti pengembangan kurikulum harus berorientasi pada tujuan. Yang ke B, ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dimaksud bahwa perlu ada kesinambungan, khususnya kesinambungan bahan atau materi kurikulum pada jenis dan jenjang program pendidikan. Bahan atau materi kurikulum perlu dikembangkan secara berkesinambungan mulai dari jenjang SD, SLTP, SMU atau SMK sampai ke PT. Yang ke C, ada prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas sebagai salah satu prinsip pengembangan kurikulum dimaksud adanya ruang gerak yang memberikan sedikit kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksanaan kurikulum di lapangan. Yang ke D, ada prinsip integritas. Prinsip integritas yang dimaksud di sini adalah keterpaduan. Artinya, pengembangan kurikulum harus dilakukan dengan menggunakan prinsip keterpaduan. Yang keempat, ada fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum memiliki beberapa fungsi yang beragam, dilihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya, yang pertama ada kurikulum berfungsi sebagai alat atau media atau sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, ada kurikulum sebagai pengorganisasian belajar yang tersusun dengan cermat. Kurikulum selalu disiapkan dan dirancang bagi siswa sebagai salah satu aspek yang akan dialami siswa. Yang ketiga, ada kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman dalam pendidikan. Yang kelima, ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada siswa. Tujuan kurikulum dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, ada tujuan pendidikan nasional, kedua, tujuan institusional, ketiga, tujuan kurikuler, keempat, tujuan instruksional, kelima, tujuan pembelajaran. 6. Relevansi dengan standar pendidikan nasional. Relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sehingga para siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.